Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Pada kesempatan ini, perkenalkan, saya Resti Hidayati Putri SPD dari SMA Negeri 2 Lubis Kaping, Kabupaten Pasaman, calon guru penggerak angkatan 5. Saya ingin memaparkan koneksi antar materi antara modul 1.1 dengan modul 1.2. Koneksi antar materi ini saya sajikan dengan model 4P, yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Yang pertama, peristiwa. Momen apakah yang paling penting atau yang mencerahkan bagi saya? Di sini ada 3. Yang pertama, mempelajari modul 1.1 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara sebagai acuan pendidik, dan modul 1.2 yaitu nilai-nilai dan peran guru penggerak. Yang kedua, memahami filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa seorang guru harus bisa bertindak sebagai among yang bertugas untuk menuntun peserta didik, menebalkan garis-garis putus pada peserta didik, menyesuaikannya dengan kodrat alam dan kodrat zaman, menanamkan budi pekerti, dan memerdekakan peserta didik atau menghamba kepada anak. Yang ketiga, menganalisis nilai-nilai dan peran guru penggerak yang berkaitan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Peristiwa yang kedua adalah momen yang paling menantang. 1. Ketika melakukan aksi nyata, yaitu implementasi dari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pembelajaran di kelas. Yang kedua, mengerjakan tugas-tugas dengan adanya batas waktu. Bahkan, ada yang hanya dalam 1 hari harus selesai. Yang ketiga, pada saat menyampaikan presentasi, mengajukan pendapat yang berkualitas, yang berhadapan dengan fasilitator dan rekan-rekan guru hebat di dunia maya. Masih tentang peristiwa, apakah kaitan antara modul 1.1 dengan modul 1.2? Pada modul 1.1, kita membahas tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan yang berhamba kepada anak. Maka hendaklah pendidikan itu berorientasi pada peserta didik sesuai dengan minat dan bakatnya. Jika dihubungkan dengan modul 1.2, maka yaitu adanya keberpihakan kepada murid. Yang kedua, menyesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Pada modul 1.2 yaitu adanya nilai-nilai kemandirian pada guru. Yang kedua, menjadi pemimpin pembelajaran. Bagian yang kedua adalah perasaan. Pada saat momen itu terjadi, saya merasakan 2 hal, yaitu bersyukur dan menyesal. Saya bersyukur karena mendapatkan kesempatan untuk bisa memperbaiki diri, membuka pola pikir sehingga saya tidak lagi stagnan dengan kekeliruan yang akan tetap saya lakukan berpuluh tahun ke depannya. Saya berpikir alangkah zolimnya saya sebagai seorang pendidik. Saya menyesal. Mengapa tidak meluangkan waktu untuk belajar banyak hal secara mandiri tentang bagaimana seharusnya seorang guru bertindak terhadap peserta didiknya. Bagian yang ketiga adalah pembelajaran. Sebelum momen itu terjadi, saya berpikir, yang pertama, guru adalah penentu arah pembelajaran sesuai yang dia sukai dan inginkan, sedangkan peserta didik adalah orang yang akan menuruti semua keinginan guru. Yang kedua,
saya lebih mengutamakan ketercapaian materi sesuai dengan kurikulum dan bagaimana peserta didik memperoleh nilai minimal batas KKM, sehingga aspek keterampilannya kurang maksimal saya kembangkan. Yang ketiga, saya beranggapan setiap peserta didik cara belajarnya sama dan harus memahami materi yang saya sampaikan. Yang keempat adalah saya masih kurang merefleksikan hasil pembelajaran. Yang kelima, saya masih belum maksimal bekerja sama dengan rekan-rekan guru satu mapel yang ada di sekolah maupun di luar sekolah. Setelah momen itu terjadi, saya harus yang pertama menjadi pemimpin pembelajaran yang menghamba kepada murid, mengutamakan kebutuhan mereka, lakukan inovasi dalam pembelajaran sehingga menjadi menyenangkan demi terwujudnya merdeka belajar dan profil pelajar Pancasila. Yang kedua, menjadi coach bagi guru lain. Yang ketiga, mewujudkan kepemimpinan siswa. Yang keempat, menggerakkan komunitas praktisi. Yang kelima, mendorong kolaborasi. Bagian yang keempat adalah penerapan. Pertama, berpihak kepada murid. Artinya, bersikap among dan menuntun. Yang kedua, lebih inovatif. Berani berkarya dan menciptakan hal-hal baru agar pembelajaran bermakna dan menyenangkan. Yang ketiga, reflektif. Saya membuka diri akan masukan dan saran, serta bertanya kepada diri sendiri sebagai evaluasi. 4. Mandiri. Berinisiatif untuk belajar dan mengembangkan potensi diri. Mengikuti lokakarya, pelatihan, untuk meningkatkan kompetensi saya sebagai seorang guru masa depan. Yang kelima, kolaboratif. Berperan aktif dan bekerja sama dengan komunitas praktisi. Baiklah rekan-rekan guru hebat se-Indonesia, demikianlah paparan materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Atas kekurangannya saya minta maaf. Sekian, terima kasih. Untuk Indonesia berjaya, bergeraklah guru-guru semuanya. Wassalam.